Pria itu melihat grafiti di taman dan membersihkan noda kapur dengan handuk. Tiba-tiba bagian bawah patung mengeluarkan cairan hitam. Lalu tiba-tiba pria itu ingin buang air kecil. Di balik pepohonan secara kebetulan ada tong yang menyala. Dia akan buang air kecil di dalamnya untuk memadamkan api. Tanpa diduga api semakin besar. Pria ini ketakutan dan melompat mundur. Dia bergegas ke rumah sakit untuk memeriksanya. Hasilnya membuat dokter terkejut. Di kandung kemihnya ada segumpal minyak yang sudah siap digunakan. Ketika pria itu mendengar ini dia bahkan lebih terkejut. Dokter mencari alasan dan kemudian tiba-tiba pergi. Lalu tiba-tiba dua orang keluar dari sebuah ruangan. Mereka datang untuk menculik pria itu. Karena negara mereka adalah negara yang kekurangan bahan bakar. Jadi mereka menculik pria ini untuk membantu negaranya mengatasi masalah kekurangan bahan bakar. Penculik ini tidak sadar bahwa minyak itu sudah mengalir ke kakinya. Saat akan menyalakan rokok, sayangnya dia ceroboh. Dia menjatuhkan korek api ke dalam genangan minyak. Lalu api besar menyembur ke pakaiannya. Pemuda itu memanfaatkan waktu mereka memadamkan api untuk kabur. Setelah berlari sepanjang malam, dia kelelahan dan kelaparan. Saat melewati jembatan pria ini tiba-tiba pingsan. Kemudian seorang gadis datang untuk menyelamatkannya. Kepala desa dan wanita ini sangat antusias memperkenalkannya ke desa. Pemuda itu melihat bahwa tanah ini memiliki banyak traktor. Lalu dia langsung menyadarinya. Ternyata desa ini tidak bisa digarap karena kekurangan bahan bakar sehingga traktor tidak dapat dioperasikan. Setelah mengetahui ini, pria ini ingin membalas rasa terima kasih mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia mengambil sebotol di tanah. Lalu lepas celananya untuk buang air kecil. Dengan sekejap botol itu dipenuhi minyak. Lalu dia menuangkan botol itu ke dalam traktor. Kepala desa sangat terkejut. Tapi kemudian keajaiban muncul. Dia akan menjadi orang kaya di Jepang. Dia hanya perlu menuangkan air kencingnya sendiri ke dalam mesin. Traktor terbengkalai ini akhirnya menyala. Semuanya baru menyadari bahwa air seni pria itu adalah bahan bakar. Anak laki-laki itu bermaksud untuk pergi. Melihat peluang bisnis. Kepala desa langsung menyimpan dia dan memberikan posisi wakil kepala desa. Dia juga memberinya asisten wanita muda. Karena dia pengangguran jadi dia setuju untuk melakukannya. Pekerjaannya sehari-hari sangat sederhana, yaitu minum air dan kencing. Pria ini berpikir ini adalah pekerjaan yang ideal. Pria itu tidak sesuai harapan. Dia meminum 1 teko air besar dan menghasilkan 1 kaleng minyak sehari. Tapi itu tidak cukup. Dia dengan cepat beralih menggunakan faucet. Kemudian dia meningkatkan produksi urinnya. Aku tidak bisa buang air kecil sebanyak itu. Dalam pengawasan sang asisten, ia segera mencapai tujuannya yaitu 100 kaleng. Mesin-mesin di desa ini telah dioperasikan kembali. Lalu lintas nyaman dan semuanya menjadi senang. Semua masyarakat desa sangat bersyukur. Ternyata kepala desa takut sumber minyaknya dirampok. Jadi dia tidak memberi tahu siapapun tentang kelebihannya. Sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Itu membuatnya tidak mendapatkan ketenaran sedikit pun. Jadi dia ingin memperluas pekerjaannya lebih jauh. Kepala desa tidak setuju. Jika dia tidak menurut maka burungnya akan terjepit. Dia pikir hari-hari damai akan berlangsung selamanya. Sampai suatu hari kepala desa bilang minyaknya sudah tidak cukup. Bas harus turun kuantitas dan keluar desa menjadi sangat sulit. Kepala desa memintanya untuk menaikkan produktivitasnya. Dia merasa heran karena jumlah minyak yang dia hasilkan tidak pernah lebih sedikit dari sebelumnya. Tapi ketika dia pergi untuk memeriksa gudang bahan bakar, dia mendeteksi noda minyak di lantai. Pria ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengikuti jejak itu untuk menemukan sumbernya. Tak disangka dia membuat penemuan yang mengejutkan. Dia menemukan bahwa kepala desa diam-diam menjual minyak ini ke luar negeri. Dia marah dan bertanya kepada kepala desa kenapa dia menjual minyak itu dan tidak menggunakannya untuk keperluan penduduk desa. Kepala desa mengakui secara langsung bahwa dia melakukannya demi uang. Dia mengancam pria ini untuk terus bekerja untuknya. Pria ini marah dan pergi. Kepala desa mengirim seseorang untuk menangkapnya dan mengikatnya kembali. Kemudian memaksanya untuk terus memproduksi minyak. Pria ini berpikir bahwa dia lebih baik mati daripada melakukan hal ini. Kandung kemihnya tak tahan lagi.
Lelaki itu sudah lama bersabar dan kandung kemihnya akan pecah. Pada saat ini asistennya diam-diam menyelamatkannya. Lalu mereka kabur ke sebuah pabrik kosong. Pria itu kencing untuk membuat api. Akhirnya mereka bisa mendapatkan kehangatan. Setelah beberapa saat terdiam, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Asisten menghiburnya bahwa itu bukan kesalahannya. Dia ingin dia menggunakan kekuatannya untuk berbagai hal lebih berarti. Mereka saling memandang dan cinta keduanya secara bertahap menghangat. Kemudian mereka telah menikmati malam yang indah bersama. Keesokan paginya kepala desa menemukan mereka. Orang tua itu memaksanya kembali untuk terus memproduksi minyak. Pada saat ini pintu pabrik tiba-tiba terbuka. Polisi bersenjata berpangkat tinggi masuk. Dia ingin membawa pria itu kembali dan memproduksi minyak dalam skala besar. Mereka bisa menjadi negara kaya atau mungkin mendominasi dunia. Pria itu semakin marah. Dia pikir minyak bukanlah sesuatu yang harus dipakai untuk berperang. Minyak juga bukan sesuatu untuk mendominasi atau alat menghasilkan uang. Setelah mengatakan itu dia mengambil sebatang kayu bakar. Lalu berencana membakar semuanya dan mati bersama mereka. Tapi kali ini air kencingnya tidak mengeluarkan minyak sedikit pun. Pria itu mencoba lagi tapi api itu malah padam. Impian mereka untuk menjadi negara adidaya minyak akhirnya lenyap. Tidak ada lagi minyak air kencing. Anak laki-laki itu tinggal di desa untuk melakukan hal-hal lain. Dia dan asistennya melahirkan seorang anak yang lucu. Saat istrinya mengganti popok untuk anaknya, anak itu tiba-tiba buang air kecil dengan larutan bercahaya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.